Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram pendapatan usaha Cikosi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Zamrud Mirah Delima, SE, MSI, AKT. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Dwi Lestari, NIM 2020-12029 dari kelas Akuntansi 3A. Berikut ini profil usaha Cikosi. Nama usaha Cikosi, nama pemilik Putri Dwi Lestari, jenis usaha makanan, alamat usaha di Desa Karamulyo, RT 2, RW 2, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Telepon 081392140814. Usaha Cikosi ini didirikan pada tahun 2021. Cikosi ini merupakan singkatan dari Cimol Kriuk Isi. Cikosi adalah makanan ringan khas Garut yang berupa cimol yang di dalamnya terdapat berbagai varian isi. Itulah yang membedakan antara usaha Cikosi dengan usaha cimol-cimol yang lainnya. Sesuai dengan namanya, cimol berasal dari bahan tepung kanji yang diberikan rempah-rempah, kemudian dibentuk bulat seperti bakso dan digoreng hingga matang. Terdapat banyak varian isi yang disediakan di usaha Cikosi ini, seperti isian ayam, keju, telur puyuh, coklat, cabai rawit, dan sosis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram pendapatan usaha Cikosi. Berikut alur data flow diagram usaha Cikosi. Pertama-tama, dimulai dari pelanggan yang melakukan proses pembelian dengan memesan menu makanan. Pemesanan makanan ini dapat dilakukan di bagian pelayan penjual. Setelah pembeli memilih menu makanan pada formulir yang diberikan pelayan penjual, selanjutnya pelayan penjual akan memberikan formulir tersebut ke pelayan dapur. Setelah pelayan dapur menerima formulir pesanan pembeli dari pelayan penjual, kemudian dilakukan proses pengecekan menu. Jika menu yang dipilih kosong, maka pelayan dapur akan menginformasikan kepada pelayan penjual agar disampaikan kepada pelanggan. Namun, jika yang dipilih pembeli masih tersedia, maka pelayan dapur akan segera mengolah menu tersebut. Setelah pelayan dapur menyelesaikan pengolahan makanan, kemudian makanan tersebut diserahkan ke pelayan pengantar. Pelayan pengantar akan mengantarkan makanan tersebut ke pembeli dan melakukan cross-check ulang kelengkapan menu makanan pembeli. Setelah menu yang dipesan lengkap, maka pelayan pengantar akan memberikan formulir daftar menu pembeli tersebut ke bagian kasir. Jika pembeli telah menerima pesanan, maka pembeli dapat menikmati makanan tersebut di tempat atau dibawa pulang. Kemudian, setelah selesai, pembeli dapat melakukan proses pembayaran ke kasir. Hasil dari keseluruhan kasir tersebut akan dimasukkan ke pembukuan pendapatan. Kemudian, setelah dicatat di pembukuan pendapatan, uang tersebut disimpan ke bank oleh pemilik. Kesimpulan, siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus pendapatan pada usaha Cikosi sudah berjalan dengan baik. Namun, pemilik belum melakukan pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha, sehingga uang dari penghasilan usaha Cikosi masih tercampur dengan uang pribadi pemilik. Yang selanjutnya yaitu saran.
Sebaiknya, pemilik melakukan pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha agar tidak tercampur menjadi satu. Sebab, memisahkan uang pribadi dan uang usaha akan membuat pemilik dapat melihat pengeluaran serta pemasukan usaha dengan jelas. Selain itu, pembukuan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Uang untuk modal usaha akan terlindungi karena terdapat catatan transaksi dengan jelas. Dan pemilik bisa tahu apakah usaha sudah menguntungkan atau belum, sehingga lebih mudah untuk mengambil keputusan menyangkut usaha Cikosi. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan usaha Cikosi. Yang pertama, kelebihan. Usaha Cikosi ini menghasilkan produk makanan yang sehat dan bergizi. Karena dalam proses pembuatannya menggunakan bahan baku yang aman, halal, berkualitas, tanpa pengawet, dan selalu memperhatikan kebersihan selama proses produksi berlangsung. Tak hanya itu, harganya pun ramah di kantong dan harganya juga terjangkau untuk sebuah cemilan. Kelebihan utama usaha Cikosi adalah modal yang dibutuhkan untuk usaha ini tergolong kecil dan proses produksinya tidak rumit. Yang kedua yaitu kekurangannya. Usaha Cikosi ini masih tergolong baru sehingga perlu penyesuaian lebih untuk pasar. Selain itu, produk Cikosi tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama dikarenakan produk yang dihasilkan tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga proses produksi dilakukan setiap hari agar konsumen menerima produk dalam keadaan fresh dan memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan yang dibuat agar tidak menimbulkannya banyak produk sisa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.